Oh, harusnya kan kemarin kan sudah presentasi. Sudah dipresentasikan sama kamu bab 1 sama bab 2, berarti kamu harusnya udah lanjut. Kalau ada kendala, ada apa namanya sesuatu yang jadi penghambat, boleh tanya secara langsung ke Ibu ya. Ataupun misalnya langsung panduannya kepada KTI yang contoh KTI yang sudah Ibu share sebelumnya gitu ya. Oke, maju, jangan stuck dong. Kalau stuck nanti nggak selesai-selesai. Ya, oke ya. Kalau gitu maju, nanti kamu yang sekarang mau presentasikan adalah Rini, Rizky, Fatur. Fatur udah siap nggak tuh? Belum ya, Fatur. Masih belum sih. Oke, berarti Rizky sekarang sama Salsabila sama Kisti ya, yang sudah Ibu tunjuk hari ini untuk presentasi. Ibu persilakan kepada Rizky ya untuk mengambil kesempatannya. Dan Ibu udah ganti nih ininya hostnya. Enggak. Ya, silakan. Di-share aja itunya, screen-nya. Ya, ya. Ada ini ya gambar. Ya, enggak ada. Kegiatan yang dilakukan siswa SMA Plus Matahari Angkatan 29 ketika Malas Belajar beserta dampaknya. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di kelas 10 SMA Plus Matahari oleh Rizky Fadilah kelas 10 IPS. Abstrak, kegiatan yang dilakukan ketika malas belajar beserta dampaknya. Penelitian ini berjudul kegiatan yang dilakukan siswa SMA Plus Matahari Angkatan 29 ketika malas belajar beserta dampaknya. Penelitian ini didasari dengan keinginan penulis untuk mengetahui apa yang dilakukan anak remaja kelas 10 terutama siswa SMA Plus Matahari Angkatan 29. Data ini dikumpulkan dengan studi kuesioner. Oh, jadi metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner? Ya. Kata pengantar, puji syukur sudah pantasnya saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena bimbingannya maka saya dapat menyelesaikan belum sebuah karya tulis ilmiah dengan judul pengaruh. Oh ini saya ngambil contoh dari itu, belum saya ubah Ibu. Gimana? Tidak ubah. Saya kata pengantarnya ambil contoh dari yang Kak siapa? Gitu. Oh iya ya, oke. Kata pengantar nanti aja lengkapi saja, lengkapi ya. Oke, lanjut ke ini bab 1 aja. Bab daftar isi nggak usah, bab 1 aja. Bab 1 pendahuluan. Poin 1,1 latar belakang penelitian. Belajar adalah suatu proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Kemampuan orang untuk belajar ialah ciri penting yang membedakan jenisnya dari jenis-jenis makhluk hidup yang lain. Kemampuan belajar itu memberikan manfaat bagi individu dan juga bagi masyarakat. Orang sebagai individu dan masyarakat mempunyai kepentingan dalam mengelola belajar. Orang-orang yang sudah terampil belajar mandiri mampu menguasai berbagai keterampilan untuk mengisi waktu senggang dan melakukan pekerjaan baru. Berbicara tentang belajar tidak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dilihat dari segi pendidikan telah terkandung secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional atau Depdikbud 2003 sebagai berikut. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Itu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Kemandirian dimaksud
dalam tujuan pendidikan nasional itu adalah kemandirian dalam segala aspek kehidupan. Namun dalam penelitian ini membatasi hanya pada kemandirian belajar. Menurut Hendra Surya 2003, itu tahun dan tanggal itu. Iya, iya. Itu ngutip ya, pada saat kamu ngutip itu nanti untuk benarnya kamu bisa bertanya ke guru bahasa Indonesia atau kamu lihat contoh-contoh bagaimana cara mengutip yang benar ya. Oke, nanti ini harus banyak yang kayaknya tulisannya harus banyak direvisi nih. Kayak tadi nih kesehatan jasmani ini nggak ada spasi ya. Dan rohani tuh nggak ada spasinya. Ini ngetiknya sambil kayaknya ya. Tuh, kepribadian. Gimana ini? Oke, nggak apa-apa. Nanti soal penulisan bisa diperbaiki. Lanjut aja dulu. Kemandirian belajar adalah proses menggerakkan kekuatan atau dorongan dan dalam diri individu yang belajar untuk menggerakkan potensi dirinya. Pada kenyataannya, dalam mencapai kemandirian belajar tidaklah mudah. Selalu terjadi masalah baik mengenai proses belajar yang dilakukan siswa. Bisa diketahui, malas belajar adalah salah satu masalah pembelajaran yang datang dari siswa sendiri, entah karena rasa bosan atau jenuh terhadap proses pembelajaran mereka. Pada akhirnya mereka lari mencari kegiatan-kegiatan yang dapat menghilangkan kejenuhannya dalam pembelajaran. Poin 1,2. Perumusan masalah. 1. Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan murid kelas 10 IPS ketika malas belajar. 2. Apa saja dampak baik dan dampak buruk yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Jadi cuma 2 rumusan masalahnya. Iya, soalnya yang dampak baik dan dampak buruk kan waktu itu dipisah. Sekarang saya satuin aja gitu. Kalau kamu tadi di judulnya mencantumkan dan dampaknya, berarti di sininya juga harus disinggung. Ya, kecuali kalau kamu nggak masukkan dampaknya. Ujuk-ujuk kamu tadi di belakangnya ada dan dampaknya. Ya, jadi harus tentukan kalau mau pakai judul, pakai dampaknya, berarti sok buka. Nah, di sini. Tuh. Nah, beserta dampaknya. Berarti kalau beserta dampaknya ini jangan dibiarkan, berarti harus dipertanyakan kembali kepada responden. Berarti kamu cantumkan di rumusan masalah. Ya? Oke? Oke. Iya. Good. Poin 1,3. Anggapan dasar. 1. Semua siswa SMA Pulus Matahari angkatan 29 yang malas belajar. 2. Hanya sebagian siswa SMA Pulus. Semua siswa, tapi ini kan baru anggapan ya, belum tentu kan. Semua siswa SMA Pulus Matahari malas belajar. Berarti kan ini belum terjawab kan? Nah, jadi belum tentu nanti hasil kuesioner yang dibagikan. Apakah Anda malas misalnya? Tentunya jawabannya kan apa sih ciri-ciri kalau dia malas? Nanti itu dikemas di pertanyaan aja di kuesioner ya. Stop, lanjut dulu. Tujuan? 2. Hanya sebagian siswa SMA Pulus Matahari angkatan 29 yang malas belajar. 3. Beberapa siswa memilih menonton film ketika malas belajar. Ya. Poin 1,4. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar saya dapat mengetahui dan memberitahu kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh siswa kelas 10, khususnya siswa sama Pulus Matahari yang angkatan 29 ketika malas belajar bisa dampaknya, baik positif maupun negatif. Poin 1,5. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi saya sebagai penulis dan pembaca, khususnya bagi mereka yang ingin mengetahui apa saja dampak yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan ketika malas belajar. Poin 1,6. Definisi operasional. Malas dalam KBBI, malas diartikan tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu, contohnya dan tidak suka, tidak bernafsu. Malas adalah kondisi ketika seseorang menghindari. Ya, bernafsu ya. Kalau nggak nafsu nggak belajar, malas ya. Jadi harus punya nafsu supaya belajar ya. Ya, lanjut. Malas adalah kondisi ketika seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Belajar dalam KBBI
Dalam KBBI, belajar diartikan berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu belajar adalah perubahan yang permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Dampak dalam KBBI dampak diartikan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif, benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum atau pusat sistem yang mengalami benturan itu terdiri dari ekonomi negatif, positif, perlokusi dan politik. Ibu ini dulu ya, Ibu komentari sedikit. Di definisi operasional ya sebaiknya hanya satu saja kamu inikannya ya. Oh ini satu ya. Oh ya. Malas, belajar, terus dampak sama kegiatan ya. Oh iya betul. Lanjut. Maaf, Ibu pikir definisi belajarnya banyak. Taunya itu di bawahnya dampak ya. Oke. Lanjut. Kegiatan dalam KBBI ketupan ini. Kegiatan dalam KBBI kegiatan diartikan berupa aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan dan ketangkasan atau dalam berusaha kegairahan. Dalam KBBI siswa adalah murid, terutama pada tingkatan sekolah dasar dan menengah, pelajar sampai SMA. Bab 2, kajian teoritis. Kajian teoritis. Poin 2,1, malas belajar. Dalam KBBI diartikan malas belajar adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Malas merupakan perilaku individu yang ditunjukkan dengan cara enggan melakukan suatu tindakan atau tidak suka untuk bertindak dan memilih untuk diam. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online menyatakan bahwa malas merupakan tindakan tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Hal tersebut dapat diketahui bahwa orang malas tidak senang melakukan sesuatu tindakan yang bersifat produktif. Dalam hidup ini, sesungguhnya manusia selalu belajar. Belajar bukan saja melibatkan penguasaan kemampuan akademik semata, tetapi melibatkan emosi, interaksi sosial, dan perkembangan kepribadian. Para ahli memberikan definisi yang beragam pada kata belajar. Belajar atau learning menurut Hilgard dan Bauer adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya secara berulang-ulang dalam situasi itu. Di mana perubahan dalam ya. Kalau kamu dalam bergaul, sedang berinteraksi dengan teman kamu, mungkin kamu punya teman yang mungkin dekat banget. Di situ ada proses belajarnya nggak kamu terhadap orang tersebut? Tergantung sih. Belajar. Kita bergaul dalam hal apa gitu. Iya, kalau misalnya menemukan sesuatu yang asalnya tidak kamu dapatkan dalam diri kamu, tidak ada dalam diri, tapi setelah kamu berteman dengan itu dan kamu hanya memiliki apa yang belum sebelumnya dimiliki, itu proses belajar nggak? Proses belajar. Nah, jadi belajar itu memang terjadi di mana saja ya, berupa perubahan tingkah laku, gitu betul ya. Lanjut. Dengan demikian, kunci dari belajar adalah perubahan, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Perubahan itu ada karena individu melakukan latihan dan pengalaman. Memang belajar adalah aktivitas yang kompleks dan tidak bisa diamati secara instan. Ada siswa yang kelihatannya konsentrasi menyimak pelajaran, tetapi setelah diberi pertanyaan dia tidak mengerti materi yang baru disampaikan oleh guru. Itu Mas siapa ya? Ia belum suka gitu. Atau tidak belajar. Seperti serius, pas ditanya lega-lega. Jadi nggak konsentrasi, berarti pikirannya sedang kemana? Ya tidak fokus. Lanjut. Para ahli psikologi mengemukakan beberapa teori belajar yang merupakan hasil eksperimentasi dan penyelidikan ilmiah. Di sini akan dijelaskan 3 teori, yaitu teori klasikal, conditioning,
teori cognitive learning, dan teori social learning. Nah, itu masing-masing ketiga itu kamu jelaskan di mana? Enggak saya masukin. Enggak saya masukin. Oh, cuman tapi hanya itunya dihilangin aja sih. Ada teori saja menjelaskan tentang belajar gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Terus berikutnya? Anak atau remaja yang fisiknya sehat tidak berarti mereka memerlukan tes psikologis atau medis. Ketika meneliti anak yang rendah prestasinya, para ahli menyarankan agar dilakukan penelitian secara menyeluruh. Menyangkut edukasi, psikologi, sosiologi, dan neurologi. Bahkan presentasi yang menyangkut neurologi mencapai 17-27%. Dan kemungkinan untuk sembuh pada anak-anak dan remaja lebih besar daripada orang dewasa. Dalam studi psikologi, fase remaja kira-kira berawal dari usia 12 sampai akhir usia belasan. Saat pertumbuhan fisik hampir lengkap, secara objektif, kondisi sosial, psikologis, dan pendidikan remaja di tanah air kita sangat memprihatinkan. Mereka tidak saja malas belajar, tetapi tidak memiliki kebiasaan belajar yang teratur, tidak mempunyai catatan pelajaran yang lengkap, tidak mengerjakan tugas dan PR, sering membolos, seringkali mengharapkan bocoran soal ulangan ujian atau menyontek untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tanpa bermaksud memukul rata atau generalisasi, beberapa data kehidupan sosial remaja berikut ini membuktikan kondisi menyesalkan tersebut. Pusat Penelitian dan Perubahan Pelayanan Teknologi Kesehatan atau P4TK Surabaya melakukan penelitian pada tahun 2005 menyebutkan bahwa 15% dari 200 remaja yang menjadi responden survei P4TK mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks. Selain itu, 17% remaja pernah melakukan aksi raba-raba ketika pacaran. Penelitian ini menyebutkan pula sebanyak 30% responden juga pernah berciuman dan berpelukan. Hasil penelitian yang melibatkan remaja usia 10-19 tahun ini sangat mengkhawatirkan. Sebab gaya hidup yang tidak sehat seperti hubungan kelamin, meraba, dan di. Oke, Ibu mau tanya ya. Ini kok muncul ya di sini kamu berkaitan dengan remaja, hasil penelitian di Surabaya yang menjelaskan bahwa remaja sebagian 15% sudah melakukan hubungan seks selama itu. Terus 17% melakukan raba-raba terhadap pacaran ketika pacaran. Ya, penelitian ini menyebutkan pula sebanyak 30% responden juga pernah berciuman dan berpelukan. Amit-amit kalau juga mendalik ya. Hasil penelitian ini melibatkan remaja usia 10-19 tahun. Yang pertanyaan Ibu, apa kaitannya kamu memunculkan ini dengan kegiatan yang membuat mereka malas? Apakah ada korelasinya sehingga kamu cantumkan ini? Coba sekarang jelaskan. Ya. Mungkin pacaran juga salah satu hal yang bisa membuat malas belajar gitu. Pacaran? Gimana? Mengganggu proses belajar juga. Oh, jadi persepsi Rizky maksudnya mungkin kalau misalnya dia malas larinya ke pacaran, gitu maksudnya. Karena pacaran dia bisa malas belajar gitu. Oh, jadi kalau pacaran penyebab salah satu malas belajar gitu maksudnya. Ya. Oh, tapi kalau menurut Ibu tidak mesti harus mencantumkan hasil penelitian ini. Ini seolah-olah lebih ke arah membahas bagaimana pacaran yang dilakukan oleh remaja sekarang. Jadi maksudnya lebih merujuk kepada bagaimana proses pacarannya gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Kalaupun mau menyebutkan bahwa salah satu penyebab malas itu adalah pacaran, cukup saja, tidak usah mencantumkan ini, ya uraian hasil penelitian ini, ya. Dan ini kan di Surabaya ya, maksudnya yang kamu mengutip, mungkin ini mengutip, ya, tapi tidak berarti harus selalu kutipan itu semuanya dicantumkan, ya. Apalagi yang tidak terlalu urgent korelasinya dengan judul, ya, dengan judul kamu.
kalaupun mau memang menyebutkan bahwa pacaran itu menyebabkan salah satunya menyebabkan malas. Kenapa ya? Kan bukannya dibalik katanya. Ada yang berargumentasi kalau dia punya pacar nanti termotivasi alasannya ya dia malah jadi semangat. Tapi kamu bilang bahwa pacaran yang menyebabkan malas. Nah, ini mungkin masih juga suatu hal yang berbeda gitu ya. Bukan berarti selalu pacaran penyebab malas atau sebaliknya malas menyebabkan larinya ke pacaran gitu kan. Seperti itu ya. Nah, ini tolong kamu tidak usah mencantumkan lebih ini aja dikeluarkan dari hasil ini dalam apa namanya tadi dalam yang tadi kamu sampaikan ya di alinea itu dihapus saja, tapi ditegaskan kembali nanti bahwa salah satu penyebab pacaran penyebab malas itu disebabkan karena pacaran. Berarti dia pacaran waktunya itu waktu yang 24 jamnya dia lebih banyak untuk dilakukan untuk maksudnya ke arah pacaran gitu ya, bukan digunakan yang produktif. Apalagi kalau pelajar ya tentunya harus belajar gitu ya, yang pekerja atau pegawai ya tentunya bekerja. Tapi karena waktunya semuanya digunakan untuk pacaran, akhirnya malas melakukan pekerjaan baik dia sebagai siswa atau dia sebagai pekerja gitu ya. Nah itu kan sangat tidak ini gitu ya, tidak baik sekali gitu ya. Nah, oke, itu aja sedikit masukannya ya. Jadi jangan terlalu melebar kemana-mana menyebabkan nanti tidak fokusnya arah isi uraian bab 2 ini ya. Gitu masukannya. Oke, lanjutkan dampaknya. Poin 2,2. Dampak. Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan. Itu kutipannya. Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan, atau berbenturan. Dari Surjono Sukanto. Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam bahasa Inggris yaitu kata impact. Makna impact dalam bahasa Inggris ialah tabrakan badan, benturan, bentuk badan. Bu, kalau titik koma itu dibacanya gimana Bu kalau gitu? Titik koma, jadi nggak usah dibacakan titik koma, udah aja 2025, udah gitu aja halaman, mungkin ya itu ya di dalam buku dia tahun ini halaman 429 gitu ya. Nah ini ibu juga ini pernah, ini ada beberapa sih ini beberapa keterangan gitu ya. Tapi itu juga merupakan suatu referensi buat kita. Yang jelasnya kamu bisa juga langsung bertanya kepada Bu Helpa, maksud penulisan seperti itu maksudnya apa gitu ya. Oke? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan pengakuan yang mendatang akibat baik negatif maupun positif. Oke. Jadi ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif. Ya. Oke, lanjut. Sudah selesai? Sudah selesai ya bab 2 ya? Oke. Nah, karena di bab 2 ini berisinya ke atas lagi ke judul babnya. Ya. Digeser ke judul bab. Nah, oke ya. Enggak ke bab 2 aja, bab 2. Nah, oke ya. Di bab 2 ini kamu sudah mencantumkan apa-apa variabel-variabel yang akan dibahas dalam penelitian kamu. Sudah betul ya. Mulai dari apa itu malas belajar, apa itu dampak, apa itu kegiatan sesuai dengan judulnya gitu ya. Cuman tadi tolong udah ini ya, tadi udah langsung hilangkan. Kalimat itu tidak ada korelasinya gitu ya yang di alinea tadi, karena kamu seolah-olah ini akan mengaburkan si pembaca
pada saat membaca alinea yang tadi gitu ya. Seolah lebih fokus kepada pacarannya itu sendiri. Padahal maksud penulis, Ibu mengerti ya, maksud Rizky bahwa dengan pacar itu merupakan aspek psikologis gitu ya, yang akan, gitu nggak maksudnya? Ya, jadi Ya. apa ya? Kita datang ke sekolah itu bukan buat belajar tapi buat ketemu pacar kita. Gimana? Kita datang ke sekolah bukan buat belajar gitu. Oh buat iya. ketemu pacar kita. Oke, nah kalau seperti itu bisa ada lah hubungannya ya, bahwa pada saat ke sekolah bukan dia memiliki semangat belajar yang tinggi, malah hanya untuk tujuannya hanya bertemu pacarnya, sehingga ini pada saat apa yang disampaikan guru pelajaran apapun tidak masuk ke diri anak tersebut, karena dari awal niatnya hanya untuk ketemu dengan pacarnya, misalnya seperti itu. Nah kalau seperti itu dia masalah. Tapi kalau kamu jelaskan tadi hasil penelitian pacaran sudah menunjukkan hal yang sangat parah seperti tadi ya, berapa persen melakukan ini, berapa persen melakukan ini, nah itu tidak terlalu urgent gitu ya, tidak terlalu ada hubungannya atau korelasinya. Jadi lebih baik di episode. Terus kamu di sini udah jelaskan anak, apa yang dimaksud dengan anak atau remaja. Kenapa kamu cantumkan anak remaja ini? Karena di judul tadi, di sini kamu menjelaskan dilakukan oleh siswa SMA kelas 10. Nah, siswa kelas 11 ini kan siswa SMA kelas 10 ini adalah di kisaran usia anak atau remaja gitu ya. Kan usia SMA itu usia transisi dari masa anak menuju masa remaja gitu ya. Sebetulnya anaknya ya anak yang 12 tahun ke atas gitu ya. 13 menuju dewasa. Sebenarnya proses ini di dalam tahapan sosialisasi, ini usia SMA itu adalah usia transisi dari usia remaja menuju ke dewasa awal, dewasa dini sebetulnya, maaf tadi Ibu salah, bukan dari anak ke remaja, tapi usia SMA ini adalah usia dari remaja menuju dewasa awal. Ya, tapi di sini kamu menyebutkannya ada anak atau remaja, betul ya. Udah aja, kamu jangan sebutkan anak, langsung aja remaja yang fisiknya sehat gitu ya. Tidak berarti mereka tidak memerlukan tes psikologi. Jadi ini anaknya dihilangkan saja, ya, remaja saja, karena di usia SMA ini kan dilakukan oleh siswa SMA, bukan siswa SD gitu ya, tapi lebih ke arah siswa SMA. Siswa SMA ini adalah kisaran usia remaja, ya. Jadi maksudnya? Ya, jadi hilangkan kata anak, cari yang lebih fokus kepada remaja, gitu ya. Seperti di sini, remaja yang fisiknya sehat tidak berarti mereka tidak memerlukan tes psikologis atau medis. Secara menyeluruh, ketika meneliti anak yang rendah prestasinya, udah jangan ganti anak tapi remaja, gitu ya. Ketika remaja yang rendah prestasinya, para ahli menyarankan agar dilakukan penelitian secara menyeluruh. Nah, maksudnya mungkin ini korelasinya dengan penelitian kamu. Maksudnya kenapa faktor psikologisnya itu misalnya ya dia malas gitu ya, tidak ada semangat, tidak punya nafsu untuk belajar, bukan maksudnya, maka perlu dilakukan screening, lakukan pemeriksaan berkaitan dengan pemeriksaan psikologisnya ya. Jadi betul, jadi anaknya nanti kamu gantikan saja, sudah pastikan bahwa di usia SMA, siswa SMA itu adalah usia remaja ya. Jadi maksudnya di sini faktor menyangkut edukasi ya tadi ya, belajar gitu ya, psikologi, sosiologi dan neurologi. Bahkan prosensi yang menyangkut neurologi mencapai 17,2% dan kemungkinan untuk sembuh pada anak. Nah, yang pada anak udah pada remaja lebih besar daripada orang dewasa gitu ya. Jadi kata-kata anaknya hilangkan, kita tidak kabur jadinya ya. Oke, lanjut. Berikutnya mana tadi kurang besar. Jadi di sini sudah tidak usah kamu revisi, sudah bagus, sudah sesuai. Cuman kata-kata anaknya kamu hilangkan karena kita fokus kepada anak usia SMA. Nah, harusnya kamu cantumkan juga di sini di bawahnya atau ya di bawahnya. Jadi pada dasarnya remaja yang dimaksud oleh peneliti, atau tadi mungkin jangan di sini di definisi operasional,
Nah, di sini siswa di sini siswa mana definisi operasional? Nah, ini ya. Dalam KBBI siswa murid mana. Nah, dalam KBBI siswa adalah murid terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Dalam hal ini yang menjadi responden penelitian saya adalah murid SMA plus Mutahari murid kelas 10 SMA plus Mutahari di mana mereka berkisar usia. Nah, ditambahin usia berapa remaja itu? Rizky usianya berapa? Saya 15 tahun. 15. 15. Berarti usia benar. Jadi usia jadi disebutkan di sini yang dimaksud siswa kan KBB ini adalah murid ya, terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah atau pelajar SMU. Dalam hal ini yang menjadi murid yang menjadi siswa di SMA kelas 10 di SMA kelas 9 itu kisaran usia sekian sampai sekian 15 sampai misalnya ada yang 18 tahun. Nanti kamu lihat di hasil kuesioner di dalam kuesioner kamu ada identitas dulu, misalnya nama siapa, boleh pakai inisial. Nama siapa, umurnya berapa, ya cantumkan. Kenapa alamat, itu aja cukup ya, cukup 3 aja. Kenapa cantumkan umur supaya mengetahui nanti di sini bahwa umur SMA-nya umur siswa di sini itu sekitar umur berapa. Nanti ada yang mungkin 15, ada yang 16. Kamu bisa nanti di sini disebutkan. Yang dimaksud responden di sini adalah siswa SMA kelas 10 dengan kisaran usia gitu ya. Kisaran usia 15 sampai sekian atau bahkan ada yang 14 misalnya. Nah, itu kan nanti bisa dilihat dari hasil kuesioner setelah kuesioner dibagikan ya. Oke, ini jadi yang buat satu ini tidak ada koreksi, udah digunakan cuman di proses penulisan mungkin masih banyak yang di ini ya direvisi. Itu teh gara-gara waktu itu saya bikinnya di HP.